Selamat sore Pak Wisnu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang salah satu pembelajaran senam olahraga, yaitu lompat kangkang. Nah, lompat kangkang itu adalah suatu olahraga yang ada dalam senam, yaitu dengan meloncati rintangan atau suatu benda dengan menuju pada benda tersebut. Loncat kangkang sendiri bahasa Inggrisnya adalah straddle vault. Nah, alatnya yang digunakan untuk loncat kangkang adalah kuda-kuda lompat. Nah, loncat kangkang sendiri ada 4 teknik atau gerakan, yaitu ada awalan, tolakang, melayang, dan mendarat. Di sini saya menjelaskan satu-satu. Yang pertama ada awalan. Awalan yaitu dengan berdiri di tempat, lalu badan sedikit dicondongkan ke depan agar bersiap-siap untuk lari. Yang kedua ada tolakan. Tolakan yaitu ketika sudah selesai melakukan awalan, kan kita lari nih, larinya dengan kecepatan sedang. Nah, ketika sebelum melompat ini kecepatannya ditambah agar lompatan kita bisa lebih jauh gitu. Jadi tolakan ketika tangan melumpuh di atas kursi sini, seperti ini. Yang kedua ada gerakan melayang. Gerakan melayang yaitu gerakan ketika kita sedang melompati rintangan tersebut atau kuda-kuda lompat itu. Jadi seperti ini, gitu. Jadi kakinya tuh sedikit diterlentangkan agar kita bisa mendapatkan lompatan yang bagus ke arah situ. Kalau kita pelan, kaki kita bisa menabrak rintangan dan gagal untuk melakukan lompatan. Nah, yang terakhir ada teknik mendarat. Ketika sudah melewati ini, terus mendarat seperti ini. Jadi mendaratnya seperti ini. Jadi badan sedikit dicondongkan ke depan dan tangan diluruskan. Kenapa? Agar kita bisa mendapatkan keseimbangan yang teratur. Karena jika tidak diluruskan, misalnya nih, misalnya gini, langsung gini, takutnya jatuh, gitu. Jatuh ke depan. Nah, untuk loncat kangkang sendiri ada latihan-latihannya. Yang pertama yaitu ada latihan split. Latihan split adalah latihan di mana kaki kita itu ditelentangkan seperti ini, seperti bentuk L ini. Ini saya tidak bisa karena saya bukan atlet senam. Nah, latihan itu berfungsi untuk agar kaki kita tuh sudah terbiasa dan lentur gitu. Karena jika tidak lentur, seperti yang saya bilang tadi, kaki kita bisa menabrak kuda-kuda lompat yang ada di situ. Lalu yang kedua ada juga latihan melompati rintangan. Latihan melompati rintangan tidak usah memakai balok tumpuk karena ini hanya latihan. Jadi misalnya kita latihan pakai kursi ini, susun saja kursi ini dengan banyak barisan, lalu kita melompat ini. Tujuannya untuk apa? Yaitu tujuannya untuk supaya kita terbiasa melewati lompat rintangan tersebut. Yang terakhir adalah latihan rangkaian lompat kangkang. Latihan rangkaian lompat kangkang yaitu latihan seperti tadi lagi, split dan loncat kangkang. Namun latihan ini digunakan secara berulang-ulang sehingga bisa. Sebelum loncat kangkang sebaiknya pemanasan terlebih dahulu agar badan kita lebih siap untuk melakukan latihan dan misalnya tidak mudah cedera gitu, dan badan tidak akan nyeri, pegal-pegal lindu. Nah, ya, dan yang terakhir di lompat kangkang tuh ada kuda-kuda lompat ya. Kuda-kuda lompatnya tuh beratnya sekitar 42 kg, tingginya itu 108 cm. Kalau panjang yang sebelah sininya nih, kirinya nih, itu sekitar 102 cm. Kalau yang panjang yang depannya sini ada 48 kg gitu. Yang di atas panjangnya itu sekitar 30-an cm. Yang sampingnya sekitar 20-an cm. Yakni itu lebarnya. Nah, lompat kangkangnya ini
bisa setinggi lompat batu yang ada di itu di Sumba. Upacara tradisionalnya ada di Sumba. Namun yang membedakan adalah kalau lompat kangkang ini sedikit lebih rendah, karena yang lompat batu itu kan tingginya sangat tinggi kan. Itu sudah bisa dimainkan sama orang-orang yang udah profesional, karena itu memang tradisi mereka. Kalau yang lompat kangkang sendiri buat kejuaraan olimpiade itu hanya sekitar tingginya segini. Di papan ini terbuat dari kayu dan di atasnya ada matras, yaitu matrasnya sedikit empuk. Karena agar kita kalau misalnya mau megang gini itu empuk juga. Karena kalau kasar kan bisa saja tangannya kita gini terus selengkat, jadinya bahaya jatuh. Saya waktu itu pernah lihat juga video orang latihan lompat kangkang yang markasnya aja nih yang empuk, yang gendut ya, lompatnya gini ininya sampai jatuh. Nah, apalagi yang kayu gitu. Nah, jadi maka dari itu lompatan kangkang itu harus terbuat dari kayu, karena jika tidak akan membahayakan bagi sang pemain. Nah, lalu habis baloknya di sini di sebelah sini itu ada matrasnya. Nah, matrasnya kalau nggak salah panjangnya tuh 50 cm, terus di sini 25 cm gitu. Matrasnya sebenarnya bisa aja yang pasti harus terbuat dari atas gitu, atau yang bahan yang empuk, agar supaya kita mendarat nih kaki kita tidak meleset gitu. Itu seperti ini. Nah, seperti yang saya bicarakan tadi, ketika mendarat tuh harus seperti ini, agar kita tidak kehilangan keseimbangan. Yes. Sepertinya itu saja. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya.